Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai algoritma kriptografi klasik 1. Ini yang akan kita pelajari pendahuluan. Terus di algoritma kriptografi klasik itu ada teknik substitusi, teknik transposisi, enkripsi super, terus algoritma yang sempurna, rahasia yang sempurna, dan one time pad. Pendahuluan, algoritma kriptografi klasik ini berbasis karakter menggunakan pena dan kertas, jadi belum ada teknologi komputer termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Terus alasannya kita mempelajari algoritma klasik untuk memahami konsep dasar dari kriptografi, dasar algoritma kriptografi modern, dan memahami kelemahan sistem chipper. Kriptografi klasik disusun oleh dua teknik dasar, yaitu teknik substitusi. Teknik substitusi itu pengganti huruf plaintext dengan huruf ciphertext. Yang kedua, teknik transposisi. Ini mengubah susunan atau posisi huruf plaintext ke posisi lainnya. Jadi dikenal dua macam algoritma kriptografi klasik, yaitu chipper substitusi atau substitution chipper dan chipper transposisi atau yang disebut dengan transposisi chipper. Chipper substitusi ini contohnya ada di Caesar chipper. Jadi tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Misalnya di sini plaintext ada A, B, C sampai dengan Z, dan dia menggunakan Caesar chipper digeser 3 huruf ke kanan. Jadi ciphertextnya menjadi D. Jadi A, kalau dia ada A berarti diganti dengan D. B diganti dengan E. Misalnya contohnya plaintextnya awasi, asterik, dan temannya obelix. Yang chippernya jadi apa? Lihat dari ini gitu ya. A maka jadi D, W ini jadi Z, A jadi D, terus S jadi V, dan I jadi L gitu. Jadi awasi itu jadi D, Z, D, V, L gitu. Itu selanjutnya ini Caesar chipperwell. Dalam praktek ciphertext dikelompokkan ke dalam kelompok n huruf. Misalnya kelompok 4 huruf, semulanya DZ, DVL gitu ya, DV, W, HU, LA. Ini seperti ini, nanti menjadi dipotong jadi 4 huruf. Jadi DZ, DV gitu ya, dipotong spasi LD, VW gitu ya, jadi 4. Selebihnya sisanya, atau membuang semua spasi. Jadi setiap ada spasi dibuang jadi satu semua. Ini tujuannya agar kriptoanalisis ini menjadi sulit untuk menerka apa pesan aslinya. Misalnya di sini ada A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, sampai Z sama dengan 25. Maka si Caesar chipper ini dirumuskan secara matematis untuk enkripsi ciphertext yang ke I sama dengan enkripsi untuk plaintext ke I. Nah, ini sama dengan si plaintext yang ke I ditambah 3 modulus 26. Ini untuk enkripsi, jadi ditambah 3. Untuk dekripsinya yang kita cari plaintext sama dengan dekripsi, fungsi dekripsi ini untuk merubah ciphertext. Ini sama dengan ciphertext yang ke I dikurang 3 modulus 26. Ini keterangannya, PI ini sama dengan karakter plaintext ke I, dan C ini karakter ciphertext ke I. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka jadi tidak diketahui berapa plusnya gitu ya, bisa 3, bisa 4, ini tergantung soalnya. Jadi rumusnya seperti ini, CI sama dengan enkripsi PKI sama dengan PI plus K gitu ya. K ini kuncinya, modulus 26. Begitu juga dengan dekripsi. Jadi yang kita cari plaintext sama dengan dekripsi, fungsi dekripsi untuk merubah ciphertext sama dengan ciphertext KI dikurang K atau kunci modulus 26. K ini sama dengan kunci rahasianya. Jadi untuk 256 karakter ASCII, maka fungsi enkripsinya ciphertext KI sama dengan enkripsi plaintext KI sama dengan plaintext KI ditambah K modulus 256. Itu karena dia menggunakan karakter ASCII. Jadi dirubah modulusnya jadi 256. K ini sama dengan kunci rahasia. Kelemahannya, Caesar chipper ini mudah dipecahkan dengan executive key search karena jumlah kuncinya sangat sedikit, hanya 26 kunci. Contohnya kriptogram dari XMZ-VH. Ini apa sih gitu ya? Ini contoh pakai executive key search terhadap ciphertext XMZ-VH. Jadi kuncinya ini dicoba semua dari 0 gitu ya, 25, 24, 23 gitu terus
sampai 1. Nah, terus plaintext yang potensi adalah krim dengan K21 gitu ya. Jadi K21-nya itu krim yang mengandung makna. Jadi ini kunci digunakan untuk mendeskripsikan ciphertext lainnya. Jadi ada seperti ini misalnya yang ciphertext kita gunakan kunci krim gitu ya. Ini misalnya kuncinya 1 gitu ya. Itu bisa pakai kunci krim gitu ya tadi. Nah, ini bisa jadinya seperti ini, akan kelihatan gitu ya. Ini contoh misal kriptogram HSPPW ini menghasilkan dua kemungkinan kunci yang potensial, yaitu ketika kunci sama dengan 4 menghasilkan pesan DOLLS DOLS gitu ya, atau K11 menghasilkan WHEELS atau WELS. Jadi mana yang benar? Jadi jika kasus demikian maka lakukan dekripsi terhadap potongan ciphertext gitu ya. Kita lakukan potongan ciphertext yang lain tapi menggunakan kunci 4 atau 11. Ini dapat disembuhkan kunci yang benar gitu. Kalau mengandung makna maka kita akan dapat kuncinya. Teknik substitusi ini ada pertama mono alfabet cipher. Ini cipher abjad tunggal atau cipher substitusi sederhana. Jadi itu satu karakter di plaintext diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Fungsi cipheringnya adalah fungsi 1 ke 1. Contoh penggunaannya adalah Caesar cipher. Jadi satu ciphertext ke satu plaintext. Ada juga polyalphabet cipher. Ini cipher abjad majemuk atau cipher substitusi ganda. Jadi setiap karakter teks kode dapat menggantikan lebih dari satu macam karakter teks asli. Contohnya penggunaan dari cipher Vigenère. Homophonic cipher homophonic. Ini satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter teks asli. Contoh huruf A dapat berkoresponden dengan 7,9 atau 16. Huruf B dapat berkoresponden dengan 5, 10 atau 23. Selanjutnya polygram cipher. Satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter asli. Contohnya ABA ini diganti dengan RTQ. ABB diganti dengan SLL. Nah, cipher abjad tunggal. Ini kode Kaisar. Kode Caesar merupakan substitusi kode dengan menggantikan posisi huruf dari alfabet atau disebut dengan algoritma ROT. Caesar cipher atau ROT3 nanti dia geser 3 karakter. Misalnya contohnya plaintext ABC menjadi enkripsinya DEF. Hello dia jadi KHOOR. Tag menjadi DWWDFN. Jadi, karena dia gesernya 3 karakter. Ini contohnya jadi kode Kaisar. Ini yang awalnya A itu 0 gitu ya, B itu 1, C 2, selanjutnya sampai Z itu 25. Nah kita geser gitu ya, karena geser 3 maka yang maju adalah D gitu ya. Jadi awalnya D, E, F, G, H gitu ya, sampai Z, nanti selanjutnya A, B, C. Nah A ini diganti jadi D gitu. Nah ini rumusnya, ciphertext sama dengan enkripsi gitu ya. Untuk plaintext ditambah K modulus 26 untuk enkripsinya. Dan kalau untuk dekripsinya plaintext enkripsi ini ciphertext dikurang 3 modulus 26. HP ini teks asli. Kalau C ini dia teks kodenya ciphertext, kunci itu K. Nah, ROT13 ini merupakan fungsi yang menggunakan kode Caesar dengan pergeseran K sama dengan 13. Jadi sama seperti tadi ROT3, ini ROT13. Nah, ini algoritma ROT13. Jadi pada algoritma ROT13 ini membagi alfabet N sama dengan 26 menjadi 13 sehingga satu huruf dengan huruf yang lain saling berhadapan. Contohnya A jadi N, B jadi O, C jadi P gitu ya. Atau misalnya teks aslinya itu P berarti dia jadi C. Ini bolak-balik arahnya. Atau jadi T, dari T kunci aslinya dienkripsi menjadi Q. Di rumusnya C sama dengan ROT13 ini M. Algoritma ROT13 digunakan pada sistem operasi Unix yang sering digunakan pada forum online. Ini berfungsi untuk menyelubungi isi artikel sehingga hanya orang yang berhak yang dapat membacanya. Saya pecahkan kode di bawah ini dengan algoritma ROT13. Hasilnya apa? Cipher substitusi homofonik. Jadi setiap huruf plaintext dipetakan ke dalam salah satu huruf atau pasangan huruf ciphertext yang mungkin. Tujuannya menyembunyikan hubungan statistik antara plaintext dengan ciphertext. Fungsi ciphering ini memetakan satu ke banyak, jadi one to many. Misal huruf E ini bisa berubah ke A, B atau TQ atau YT atau UX. Ini homofon. Atau huruf B dia berubah ke EK atau MF atau KY. Jadi satu huruf ke banyak
contoh sebuah teks dengan frekuensi kemunculan. Misalnya bisa dilihat gitu ya, huruf E ini muncul 13%, ini dikodekan dengan 13 huruf homofon. Nah, ini ada plain teksnya A sampai Z, ini jadi BU, CP, AV, AH, BT, BS, CQ. Jadi ini pilihan untuk unit ciphertextnya. Unit ciphertext mana yang dipilih di antara semua homofon ditentukan secara acak. Misalnya ada plain text crypto, nah ini ciphertextnya K itu jadi DI, R CE, I jadi AX, P jadi AZ, T jadi CC, O jadi DX. Nah, enkripsinya satu ke banyak, deskripsinya satu ke satu. Dekripsinya menggunakan tabel homofon yang sama yang tadi di slide sebelumnya. Polyalphabetic cipher. Pada polyalphabetic cipher, kunci bisa berupa nama, alamat, atau apa saja yang diinginkan oleh pengirim pesan. Misalnya ada teks asli, saya sekarang sedang belajar pengenalan kriptografi. Nah, kuncinya Merapi. Ini teks kodenya jadi SM, YM, SPG gitu ya. Kenapa ini dapat? Jadi pertama kita buat seperti ini dulu, A, B, C, D, E sampai Z gitu ya. Terus kita masukkan kuncinya tadi Merapi. Nah, sini Merapi, baru dilanjutkan B, C, D, E, F, G. Nah, kenapa ini B? Karena A nya sudah ada ya, A sudah ada, B, C, D, E nya nggak ada, E nya sudah masuk ke sini ke kunci. Jadi D, F, G, H, I nya nggak ada, udah ada ya. Jadi langsung J, K, L, M nya nggak ada karena udah ada masuk kunci. N, O, P nya sudah dikunci, Q, R nya dikunci ya. Jadi S diloncat, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu. Jadi ini kuncinya sudah masuk. Nah, tinggal teks aslinya saya gitu ya. Saya berarti S ini dirubah menjadi S gitu ya. A jadi M, Y itu jadi Y, A itu jadi M, S itu jadi S, E itu jadi P gitu ya. Dan lanjut ikutin ya. Jadi teks aslinya nih lihat dari baris yang atas, dan untuk lihat enkripsinya lihat baris yang di bawahnya ini. Cipher substitusi poligram. Jadi blok huruf plain text disubstitusi dengan blok ciphertext. Misalnya AS diganti dengan RT dan BY diganti dengan SL. Jika unit huruf plain text atau ciphertext panjangnya 2 huruf, maka disebut digram atau bigram. Jika 3 huruf disebut trinarigram gitu ya. 2, 2, 3, 3 gitu ya. Tujuannya distribusi kemunculan poligram menjadi flat datar, dan ini menyulitkan analisis frekuensi. Contohnya adalah Playfair cipher gitu ya. Nah, cipher transposisi, ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf dalam plain text. Jadi dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Metodenya untuk pendistribusi kunci ada blok, karakter, sama zigzag. Untuk metode blok, yaitu metode melakukan enkripsi dengan menggunakan blok atau membagi jumlah teks asli menjadi blok-blok yang ditentukan. Misalnya contoh ada banjir merendam Jakarta, harga bahan pokok naik. Nah, ini dia di per blok gitu ya. Jadi per bloknya ini ada 6 karakter dipotongnya. Jadi banjir dipotong gitu ya. Merendam D itu ya, potong gitu 66. Nah, untuk yang terakhir kalau misalnya dikurang dari 6 ditambahkan X atau apa yang tidak bermakna. Nah, untuk blok pertama dia dienkripsi menggunakan K1, jadi kunci 1. Blok kedua pakai kunci 2, blok ketiga pakai kunci 3. Jadi ada 3 kunci. Nah, untuk blok keempat dia pakai K1 lagi. Dia berulang lagi. Gitu ya, dari K1, K2, K3 selanjutnya. Kunci pertama itu fakultas, kunci kedua ilmu, kunci ketiga komputer. Gitu ya. Jadi kita buat seperti yang tadi gitu ya. Jadi fakultas ini kita masukin dulu ke dalam kunci ini gitu ya. Kita buat dulu, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Dan juga ilmu juga buat lagi, dan komputer juga. Nanti baru kita ubah, misalnya banjir berarti kita gunakan kunci ini gitu ya. B, misalnya B pakai A, berarti banjir gitu ya. A pakai F, N pakai I gitu ya. Jadinya I,
banjir, J jadi D, I jadi C, R jadi O. Nah ini jadinya banjir tuh A, F, I, D, C, O. Nah, untuk yang blok kedua menggunakan kunci kedua gitu ya. Jadi misalnya di sini ada rende M, itu M ini jadi J, E itu jadi A, R itu jadi Q, E itu jadi A, D D doang jadi U. Jadi hasilnya C A K A K U gitu. Lanjut jadi pakai kunci 3, pakai komputer. Metode karakter. Metode ini menggunakan pendistribusian per karakter, hampir sama dengan metode blok. Jadi kalau ini per karakter dipisahkan, misalnya banjir itu B sendiri, A sendiri. Jadi B ini dienkripsi dengan K1, A ini dengan K2, N ini dengan K3, J balik lagi menggunakan K1, I menggunakan K2, R menggunakan K3. Ada juga metode zigzag. Jadi pada metode ini dilakukan penukaran huruf asli dengan huruf yang sudah memakai kunci K1 dan mencari huruf yang sama pada K2 dan K3 sehingga huruf menjadi teks kode adalah persamaan C sama dengan K3. Kayak misalnya banjir gitu ya, B kita cari B ini pakai K1, ini hasilnya A. Nanti A ini kita lihat di K2, ada di K2 sini dia menjadinya E. Nanti E ini kita lihat di K3. K3 itu E jadinya G. Jadi B untuk banjir dia dienkripsi menjadinya G. Jadi ini menggunakan metode zigzag. Ada juga metode kode geser. Ini teknik substitusi kode geser dengan modulus 26. Ini memberikan angka ke setiap alfabet. Jadi dari A sampai Z itu diberi angka 0 gitu ya, A0, B1 sampai Z itu 25. Misalnya di sini ada pesan we will meet at midnight. Pesan atau teks asli ini kita rubah dulu. W itu jadi 22 gitu ya. Jadi angkanya W22, E4, W22, I8 gitu sampai terakhir itu T itu 19. Nah terus kuncinya ini adalah tambah dengan 11. Jadi kuncinya itu 11. Jadi W22 ditambah 11. Jadi 22 tambah 11 itu 33. Nah karena dia lebih dari 26 maka dikurangi 26. Jadi 33 dikurangi 26 sama dengan 7. Jadi W itu dienkripsi menggunakan kode geser kunci 11 hasilnya 7 gitu. Begitu juga yang E misalnya E itu kan 4 gitu ya, 4 ditambah 11 jadi 15 karena tidak lebih dari 26. Jadi catatannya diambil 26 itu ketika hasilnya itu lebih besar dari 26 makanya dikurang 26. Nah ini hasil teks kodenya HPT HPHT. Jadi hasil kodenya HPHTWW gitu ya sampai SE. Terima kasih.